ada karyawan aku, host live streamingnya TMT kan, itu ternyata sering melakukan hubungan intim Sama dia. sama dia di kosannya si perempuan itu, si host itu. Ternyata katanya diembel-embelin mau dikasih iPhone. Setelah 1 tahun kemudian ya, aku baru tahu ternyata dia itu ngedeketin janda anak satu, dan janda ini tuh kaya raya, Janda ini customer juga bukan? bukan customer. Oke. Dia bilang ke aku ngeprospek dia biar jadi distributor gitu. Tadinya aku pikir sama si janda satu ini doang. Iya. Aku pikir kan ya, setelah kesini ketahuan semua. Ternyata nggak cuma satu orang, ternyata nggak cuma janda ini doang. Puluhan Wow. bukan Itu kamu taunya bukan dari cuma mana? 10 atau 12 atau 13 ya kak. Puluhan. Berarti kayak 20, 30. Ya. Wow. Itu kamu nikah berapa lama sih sama dia? Total hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun itu dia puluhan. Puluhan. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku sedang bersama dengan Kak Triwahyud. Ya. Triwahyud. Kenapa kayak S belakangnya? Itu nama panggung sih. Oh, nama panggung. Kalau Oke. nama aslinya? Nama aslinya Triwahyuni. Triwahyuni. Iya. Oke, nama panggungnya Triwahyud. Ya, tapi Ya. kamu biasa dipanggil Tri. Tri aja. Kamu namanya Jawa banget ya? Aku orang Jawa. Oh, Jawanya mana? Cilacap. Oh, Cilacap. Oh, orang apa kok orang Kepenak ya? Iya. Dia dari kecil, dari lahir tuh di Cilacap. Ya, aku dari kecil sampai kuliah di Cilacap. Oke. Cuman aku kebetulan kan magang di Malaysia gitu. Nah, kebetulan setelah magang aku di Jakarta. Oh, dari tahun berapa tuh berarti? Sekitar tahun 2000 bukan 2000 ya. 2007. 2007 tuh udah selesai kuliah. Iya. Oh, beda umur kita lumayan juga berarti. Tapi nggak kelihatan loh Mbak, beneran deh. Aku jadi panggilnya Mbak kan, karena kan lebih tua gitu. Oke. Ya tapi nggak kelihatan. Tadi Iya. aku kira kayak masih seumuran Aku gitu. 30. 30 berapa? 30. Tahun? Iya. Loh, berarti 2007 belum kelar kuliah dong kalau 30 tahun. Kemarin soalnya kayak gini, aku berhenti kan pada saat itu karena keterbatasan ekonomi. Oke. Terus Oh, di tahun 2027 itu aku Oh, mulai usaha. 2007. 2007. Oke. Heeh. Buka usaha. Ah. Usaha apa nih? Pertama aku usaha kan di fashion kan, di baju gitu. 2007 tuh berarti umur kamu masih berapa? Sekitar 21. Terus. Nah, kan awalnya itu aku mulai buat usaha fashion kan, dan tadinya aku tuh nggak pernah muncul di kamera kan, maksudnya nggak Sosmed. pernah muncul di sosmed, di layar tuh nggak pernah sama sekali. Karena dulu kan kalau usaha online shop kan kita di belakang layar juga masih oke ya, kayak Betul. kita endorse influencer gitu kan, itu juga udah lumayan kan. Tapi kalau sekarang kan susah. Kalau Susah bener kita sih. nggak bikin personal branding itu susah banget gitu. Oke. Dari usaha fashion itu aku 5 tahunan di fashion. Oke. Terus pas itu kayak pergantian ada TikTok, itu TikTok kan kayak mengharuskan kita tuh harus buat personal branding kan. Jadi setelah masa-masa, boleh sebut marketplace? Oh, boleh. Oke. Setelah masa-masa berjaya Shopee kan kayak udah mulai geser kan. Jadi kayak pindah ke TikTok itu susah banget di situ Kak. Oke. Beda ininya ya, beda cara marketingnya beda lah cara ya. marketingnya, jualan tuh benar-benar susah banget gitu kan. Nah, pada saat itu mulailah aku mikir apa aku buat personal branding aja ya gitu. Itu awal mula aku ketemu R ini juga dari situ. Dari TikTok. Bukan, awal aku mulai merintis gitu kan. Nah, jadi aku ketemu dia kan nggak sengaja kan di daerah Jakarta juga. Nah, pada awalnya itu pas dia deketin aku itu, aku tuh dalam kondisi habis berduka. Karena saya kebetulan baru menikah, belum lama, belum 1 tahun gitu kan. Tapi kebetulan pas masa-masa COVID itu dia tuh meninggal gitu kan, almarhum meninggal. Oh, jadi kamu itu pernah cerai mati? Oke, siap. Nah, pada saat itu si R ini ngedeketin saya kan. Iya. Nah, ngedeketinnya itu kalau misalkan kakak tahu tuh bener-bener caranya tuh halus banget, rapih banget gitu. Iya. Tadinya aku kayak nggak pernah nengok dia sama sekali, karena kan saya mikir juga kan gitu kan, kayak dia itu cerita pernah usaha gitu kan, tapi usahanya bangkrut gitu kan, terus sekarang lagi ngerintis usaha lagi gitu. Terus yang bikin aku tanda tanya,
emang ada ya laki-laki yang bener-bener effort banget ngebantu aku. Jadi dia siang, malam, pagi tuh dateng terus gitu. Padahal udah aku suruh nggak usah dateng gitu kan. Maksudnya aku juga sibuk gitu. Dia bantuin semua kerjaan aku gitu. Dari situlah aku mulai kayak ternyata baik juga ya gitu kan. Aku mikirkan nggak apa-apa lah, dia nggak punya kerjaan, nggak punya bisnis, nggak punya apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting dia bisa bantuin aku. Dari situ tuh aku awal mulai kenal dia kan. Sorry. Jadi kamu tuh kenal sama si R itu di Jakarta tuh di mana berarti? Di Tomang. Di Tomang kayak lagi dikenalin temen atau apa gitu? Dari dating apps. Oh, dari dating apps. Iya. Kamu dari dating apps terus ketemuan. Berarti maksudnya kayak orang ini tuh kamu out of nowhere kayak nggak tahu backgroundnya apa gitu ya? Benar. Pas di situ baru lah mulai dia deketin kamu dengan cara yang halus, terus sehari-hari dia nyamperin kamu terus. Setiap hari. Tapi dia maksudnya nggak ada modal apapun selain itu ya? Nggak ada modal apapun. Jadi gini, pas awal kita kenalan, itu aku kaget gitu kan. Dia datang ke aku naik motor. Maksudnya motornya itu bukan motor yang agak oke lah ya, motor yang kalau harus nggak bisa di starter itu apa gimana? Di engkol. Iya, di engkol gitu kan. Nah, aku mikir berkali-kali dia udah datang, kalau aku nggak temuin kan aku nggak enak kan. Jadi ya udahlah aku temuin kan sekali kan. Aku temuin sekali, hari pertama kita ketemu oke lah, kita makan dia yang bayarin. Gitu kan. Tapi setelah hari kedua, ketiga gitu kan, dia beralasan terus gitu. Aduh, saya lupa bawa dompet. Terus pin ATM-nya lupa gitu kan. Jadi otomatis kan aku yang bayar kan. Dari situ udah aku langsung cut off gitu kan. Nah, cuman posisinya kan dia pernah nganterin aku kan ke ke rumah yang aku tempatin itu kan. Jadi dia tiba-tiba datang, udah aku bilangin nggak usah datang setiap hari gitu kan. Sampai dia nungguin, bantuin gitu kan. Bantuin apa sih misalnya? Contoh, aku kan pas usaha fashion itu packing terus kayak ambil barang gitu kan, terus selain itu kayak ngedit atau apapun semuanya sih Kak. Lah kamu nggak nanya dia kerjanya apa sampai hari-hari dia bantuin kamu? Aku udah tanya, kalau kata dia tuh dia freelance. Freelancer apa tuh? Freelance arsitek. Gitu. Bilangnya arsitek tuh. Bilangnya arsitek kan, freelance kan. Terus aku bilang, lah kenapa kamu gak ngurusin kerjaan kamu aja? Kebetulan baru selesai nih projectnya. Jadi sekarang lagi masa-masa lagi free gitu kan. Jadi aku bantuin kamu dulu gitu. Aku yang tadinya nggak nengok dia sama sekali karena dari awal udah ngerasa ini kayaknya mau kondo deh gitu kan. Tapi ternyata dibantuin dan pada masa itu kalau nggak salah mau lebaran itu kan banyak banget kan penjualan kan. Dan itu penjualan tuh naiknya bukan 1 atau 2 kali lipat, 5 kali lipat kan. Aku kalang kabut dong gitu. Kebetulan ada dia nih yang bantuin. Nah dari situ aku kayak langsung lihat nggak masalah kali ya kalau misalkan dia itu nggak ada penghasilan, maksudnya mau kondo gitu kan. Yang penting dia baik. Tadinya aku mikir gitu. Yang penting dia baik gitu. Terus toh aku juga bukan orang yang susah banget gitu kan. Aku mikirnya kayak gitu tadinya. Banyak kok cewek begitu. Aku pikir yang kayak gitu tuh dia nggak akan neko-neko tadinya. Nah terus abis itu aku kan bangun rumah kan. Pada saat itu bangun rumah juga dia yang bantuin Kak. Dia yang gitu. ngurusin. Dia yang ngurusin kamu semuanya. Yang bayar. Dan pada saat itu aku nggak tahu juga duit aku dikorupsi ya. Pada saat itu ya. Berarti awal mulanya itu dikorupsi tuh dari situ, dari bikin rumah itu. Ya, dari bikin rumah. Dikorupsinya tuh kayak gimana tuh? Jadi contoh kan harus beli bahan bangunan atau bayar tukang gitu kan ya. Nah dia bilang udah dibayar, ternyata belum dibayar. Sampai tukang bangunan itu yang punya material gitu. Sampai sekarang gitu. Datang ke rumahku nagihin. Sampai until today. Sampai sekarang udah 4 tahun. Kamu itu tapi waktu bangun rumah itu kondisi udah nikah atau belum? Belum nikah. Belum. Berarti dari pacaran. Bukan bangun, renov ya. Renov. Yang ditipu itu renov itu. Ya, dari renov. Berarti kan kamu dari pacaran sebenarnya udah tahu kalau ini orang kang tipu kan? Pada saat itu aku nggak tahu. Jadi aku tahu itu setelah udah menikah dan setelah yang orang material ini datang nagih gitu. Karena aku kan udah bayar, udah kasih uangnya kan. Dia udah kasih nota gitu kan. Yang nggak tahu itu nota palsu atau gimana gitu kan. Dia udah kasih nota, udah bayar sekian gitu kan. Nah ternyata selang beberapa tahun gitu kan setelah udah menikah
tukang itu nagih lah, kan saya udah bayar gitu ya, aku bingung. Nah dari situ, tapi awal aku taunya bukan dari itu sih. Tapi kamu dari waktu kenal dia dari dating app sampai kamu itu menikah itu berapa lama? Ada 7 bulan lah ya kalau nggak salah. Dan selama 7 bulan itu nggak ketahuan tuh dia Nggak tukang ketahuan tipu? sama sekali. Bahkan aku kan dikenalin ke keluarganya kan gitu, ke keluarganya atau apapun pun nggak ada yang bilang apapun. Padahal Ya, kalau dari kasus yang sekarang, keluarganya itu udah tahu kelakuan kayak gitu. Cuman pas awal Kelakuan aku si R ya? kelakuan si R kayak gitu. Cuman pas awal aku apa namanya mau menikah, kan ada saudara dia kan, aku ketemu kan. Nah saudara dia itu kebetulan partner aku di fashion juga, karena aku buka konveksi juga kan. Nah dia cerita ke aku, kamu harus hati-hati loh sama R gitu. Kalau aku saranin jangan sama dia. Nah pas aku tanya kenapa emangnya gitu kan, dia nggak kasih penjelasan. Itu padahal dia adalah Tantenya tantenya. dan nggak kasih penjelasan. Ya mungkin Gitu. dia serba salah sih, dia mungkin care sama kamu tapi di satu sisi dia keluarganya kan. Dan pada saat itu ya karena apa namanya aku sama R juga ibaratkan aku nggak tahu kelakuannya kayak gitu, dan ya udah aku juga bucin juga kan. Aku bilang ke R, kenapa tante kamu bicara seperti ini gitu kan. Kata dia, enggak mungkin, karena tantenya dulu itu apalah, setiap ada yang ngomong tentang dia yang jelek itu dia selalu bilang sirik, iri gitu. Tapi aku mikir lagi, apa yang perlu diiriin? Iya sih, gitu benar kan. sih. Aku sampai nanya, emangnya apa yang perlu diiriin gitu. Jadi sebelumnya dia sukses, katanya sukses dan kaya banget. Ke semua perempuan dia ngomong kayak gitu. Sukses, kaya banget gitu. Cuman ya gitu, bangkrut gitu kan. Bahkan dia bilang dulu aja di rumah aku pembantunya 15 sorry. Set dayang-dayang kali 15 banyak banget. 15 demi Tuhan, dia bilang kayak gitu. Terus punya mobil ini, punya mobil itu gitu kan. Tapi maksudnya ngelihat dia yang sekarang, fotonya aja nggak ada. Fotonya ada. Ada tuh sih dia yang nyebut mobil ABC itu. Iya di IG ada. Makanya aku kayak oh ternyata bener gitu. Maksudnya oke lah dia sekarang lagi dalam keadaan kayak gini. Kalau dia mentalnya pembisnis kan pasti dia akan bangkit lagi kan. Iya. Nah itu pertimbangan aku. Nah pada saat itu ke ranah nih yang menikah ya. Jadi pada saat itu karena dia itu hampir setiap hari nyamperin aku. Jadi kayak mamaku kan sama agama lumayan kental gitu kan. Jadi mamaku bilang kalau kamu memang mau sama dia, nerima dia seperti itu, menikah gitu kan. Jadi sebelum lebaran itu kita menikah secara agama dulu gitu. Nanti setelah lebaran itu mau acara ke KUA sama buat pestanya gitu kan. Nah terus apa namanya, karena si R ini udah berjanji nanti setelah lebaran kita buat pesta ya gitu. Buat pesta dia bilang oke, nggak apa-apa aku yang ngebiayain semuanya gitu. Tapi ternyata enggak, aku tagihin, kan kita udah kayak gini, saya malu dong sama keluarga gitu kan, ditanyain gitu kan. Nah sampai orang tuanya si R ini buatin pesta di Lampung pada saat itu. Nah di Lampung itu ibunya itu bilang itu yang biayain kan ibunya kan. Nah dia bilang walaupun yang biayain ibunya, tapi ibunya minta uang ke si R ini gitu kan. Nah si R ini beralasan terus, jadi kalau setiap ditagih sama ibunya itu dia pergi gitu. Ajak aku pergi juga gitu. Berarti dia pun sama ibunya ada utang piutang karena untuk acara pernikahan itu. Iya. Dan pada saat itu karena aku kayak malu kan, nggak tahan kan ditanyain terus gitu kan, aku ini bayarin. Pertama berarti acaranya di tempat kamu dulu di Jakarta dong? Enggak, yang di Jakarta tuh nikah secara agama. Secara agama berarti pestanya di Lampung aja? Iya, di Lampung. Oke, dan itu ibunya yang nalangin, tapi dia yang nggak sanggup bayar, akhirnya kamu yang lunasin. Aku yang bayar, aku kasih uangnya ke si R ini gitu kan. Ini udah terjadi belum pestanya tapi? Udah terjadi. Okay. Bahkan ngundang orang rame banget kak. Ya maksudnya aku aja nggak ekspektasi ngundangnya tuh bukan cuma 100-200 orang. Berapa tuh? Kayak mungkin ada 1000-an kayaknya deh. Oke, banyak banget ya. Capek Capek banget. Tuh salamannya. Kalau orang Lampung tuh nikahnya tuh kayak adatnya tuh rame-ramean gitu. Rame-rame dan beberapa hari gitu, nggak cuma sehari aja. Oh, iya. Gitu, karena adat gitu kan. Adat, ya. Nah dari situ udah aku gantiin tuh kan. Terus setelah nikah sama dia, aku agak stres juga karena ngeliat kelakuannya dia pertama. Yang kedua, bisnis aku tuh drop gitu. Karena? Dropnya itu aku pikir
apa nih yang salah, aku cari tahu kan, ternyata ya itu uangnya dikorupsiin terus sama dia. Kok dia bisa sampai pegang ke keuangan bisnis kamu? Jadi, Kan kamu udah ada oke. duluan nih bisnisnya. Jadi awalnya itu dari dia itu tahu pin ATM. aku ya sama rekening aku. Sebenarnya aku nggak kasih tahu, cuman kan Dia otomatis ngintip ya? ngintip yang namanya di deket terus kan, aku terus kan, dia ngintip kan gitu kan. Nah setelah itu bisnis aku tuh kayak udahlah nggak jalan, aku nyerah di situ. Si fashion ya? Si fashion ini mulai dropnya itu karena kayak gini, permintaannya tuh banyak, tapi orang yang menyediakan produk itu sedikit gitu, kayak penjahitnya atau apanya, karena yang ngurusin kan si R ini kan. Gitu. Kayak penjahit aku pas itu 35 orang. Seharusnya kan 100 atau 150 orang kan. Karena orderannya itu naik sampai 5 bahkan 6 kali lipat, tadi kan aku udah bilang di awal kan. Terus gara-gara kita nggak bisa memenuhi pesanan, mungkin orang kecewa kali ya. Nah mereka nggak order lagi jadinya. Terus aku mulai bikinlah personal branding, karena di saat aku masa-masa stres itu aku ngutamain usaha dulu gitu, karena suami aku nggak punya apa-apa, nggak punya penghasilan kan, ntar gue makan apa gitu kan. Terus aku ya mikirnya ya udah deh, aku fokusnya di usaha dulu. Aku buatlah personal branding di TikTok, aku pelajari nih orang-orang kok bisa ya mereka viral gitu kan, itu gimana nih caranya gitu kan. Terus aku mulai mencoba kayak ngonten gitu kan. Setelah 1,5 bulan taunya rame nih video aku gitu, maksudnya kayak ramenya tuh kayak bener-bener sampai di stage orang sampai puluhan. Aku aja sampai kayak gemeter gitu kan, ih ini beneran apa ya, apa aku salah ya cara ngontennya ya. Tadinya karena aku buat branding itu perjalanan bisnis aku dari nol gitu kan, sampai pada saat itu aku menyebutkan dalam kurang waktu 1 tahun aku punya omset 10 miliar kan. Tapi itu memang real pada apa adanya kan, laporannya ada juga kan gitu kan. Orang tuh kayak nggak percaya. Mungkin kalau pewaris oke lah ya, tapi kan kayak aku kan perintis kan, dari nol, benar-benar dari nol banget gitu kan. Orang berpikir tidak mungkin gitu kan, sampai rame gitu kan. Terus pada saat itu juga sampai diundang TV gitu kan, collab sama beberapa influencer, youtuber, artis gitu kan. Nah di situ aku udah bilang nih ke R ini gitu kan, kamu bantu aku ya. Maksudnya ini momentum itu nggak datang 2-3 kali gitu. Jadi momentum ini aku pengen manfaatin sebaik mungkin. Kita lupain semua masalah yang ada gitu, kita fokus ke bisnis gitu. Fokus ke bisnis, dia oke pada saat itu kan. Makanya yang tadi yang renov rumah itu sebenarnya buat konten juga gitu. Sampai tabungan aku habisin kan, buat apa, renov semua itu kan. Itu aja aku habis ada sekitar 1,6 M renov doang. Gitu kan. Itu kan agak nggak make sense kan. Itu maksudnya luasannya sekitar berapa memang? Kalau luas bangunan hampir 500. Hampir 500, 1,6 M untuk kamu renov. Dan kamu ngerasa kayak itu over budget berarti ya? Iya, karena renov. Kalau bangun mungkin make sense. masih make sense ya. Terus abis itu aku pikir ya udahlah nggak apa-apa. Berarti itu udah diambil sama dia sekitar berapa itu? Awal itu kalau yang kalau yang pas renov itu aku kurang paham berapanya. Tapi rincian-rincian yang dia transfer dari rekening aku ke rekening dia kan ada semuanya kan datanya kan. Dan itu kamu nggak sadar waktu di hari-hari dia sering transfer itu? Pas pada saat itu. Nah, nanti aku ceritain di next ya. Siap. Oke. Soalnya agak crowded banget ya. Pokoknya agak surprise ya. Terus setelah udah renov itu, pada saat itu Ricis kan datang ke rumahku gitu kan. Aku agak shock ya. Jadi si R ini bilang ke aku kayak gini, malamnya gitu kan, dia kayak marah, kesel gitu kan. Aku tanya, kamu kenapa gitu. Aku ngerasa nggak dihargain, kata dia kayak gitu. Ngerasa nggak dihargain di mana? Kan semuanya aku yang mengusahakan gitu. Kamu cuma tinggal support aku aja gitu kan. Terus kamu tahu nggak, gara-gara aku sama kamu, aku dipandang rendah sama keluarga aku, sama teman-teman aku. Dipandang rendahnya gimana? Harusnya kan orang ngelihat kamu kan sekarang lebih sukses gitu kan, lebih maju gitu kan. Terus pokoknya lebih ada value lah gitu. Harusnya kamu senang dong gitu dengan keadaan kamu yang sekarang gitu. Dia bilang kayak gini, aku maunya aku dipandang orang gitu. Aku agak mikir dikit nih, dipandang orang maksudnya gimana sih? Jadi dia itu mau di branding kalau dia itu orang sukses, orang kaya, orang berada. Dia sih bilangnya ke aku supaya nanti kalau dia
usaha atau bisnis atau apapun gitu kan, orang tuh mempercayai dia, iya. percaya. Nah, emang selama ini waktu itu kamu nggak nge-branding dia kayak gitu, berarti kamunya Enggak. doang? Iya, karena kan pada saat itu aku kan menceritakan usaha aku. Iya, Karena kan aku si memang perintis si perintis tadi sendiri kan. Iya, jadi tanpa dia nih tanpa ceritanya. dia gitu. Maksudnya aku sebelum sama dia aku udah jadi seseorang. Iya. Gitu. Nah, dia bilang kayak gitu. Ya aku mikir ya udahlah, mungkin ada benernya juga. Satu sisi kan dia suami aku gitu kan. Ya udahlah aku okein gitu kan. Terus pas aku tanya, kamu maunya gimana? Nah, dia ceritain lah, suruh ceritain kalau dia tuh arsitek terkenal gitu kan, terus sukses gitu, terus orang berada gitu kan, terus banyak lah yang harus diceritakan gitu kan. Terus pas Ricis datang, aku belum keluar gitu kan, dia tiba-tiba udah nemuin duluan. Gitu, tag konten duluan. Iya. Gitu. Terus dia haji mumpung tuh pas sama Ricis. Pada saat itu, terus aku bilang, oh ya udahlah nggak apa-apa lah gitu. Toh sama aja penghasilan dia, penghasilan aku mikirnya kan pada saat itu kan. Dari situlah aku, ya udahlah aku nge-branding dia gitu. Nah, karena pada saat itu rame, terus aku berpikir mau beralih usaha karena kalau fashion kan susah kan. Jadi kalau fashion itu kan dia ada banyak quantity sama warna sama ukuran, size dan lain-lain gitu kan. Pokoknya agak ribet gitu kan. Ya udahlah aku beralih lah ke skincare kan. Ke skincare tadinya aku agak pesimis karena gini, modal aku udah habis nih buat branding sama buat renov rumah gitu kan. Jadi modal aku tuh pas-pasan banget gitu kan. Pada saat itu dia ngedesak aku terus, ayo coba gitu kan. Ya udahlah aku coba open PO. Jadi kayak pas launching itu orang pesan dulu, nanti aku produksi baru aku kirim. Pas aku open PO, aku nggak nyangka banget Kak. 1 bulan kayaknya hampir 3 M deh, apa 2,5 M-an lah. 1 bulan omsetnya. Oke. Dan itu aku belum kasih barang loh. Iya. Orang maksudnya segitunya percaya sama aku, gitu loh. Iya. Aku aja takut pegang uang orang gitu kan. Aku ngeliat dia kayak asik banget gitu kan. Tapi aku mikir, oh mungkin ini hasil kerja keras kita kali ya. Karena selama ini kita kan bikin ini, bikin itu gitu. Akhirnya kita bisa panen lah ibaratkan gitu kan. Oh yaudah, sekarang tinggal ngejalanin semuanya gitu kan. Aku planning bahkan kayak marketing terus dan lain-lain aku udah pikirin semuanya gitu. Nah setelah itu dia produksi sama keuangan biar aku aja yang handle. Dia nih? Iya. Wah bahaya banget tuh dari situ. Terus kamu fokus di konten karena kalau kamu fokus ngurusin semuanya nanti buyar gitu. Aku mikir iya juga sih ya, kalau misalkan aku ngurusin semuanya kayaknya nggak jadi nih. Karena pada saat itu aku baru merintis, otomatis karyawan juga masih sedikit kan. Dari yang tadinya puluhan bahkan ratusan karyawan kan aku cut kan. Karena yang fashion itu nggak jalan kan. Terus aku karyawan pada saat itu cuman 2 gitu. Dan kalau uang kan agak sensitif kalau aku percaya sama karyawan kan. Jadi ya udah mau nggak mau sama dia. Kan aku nggak ada kepikiran mana ada sih suami maksudnya mengkhianatin istri, toh uangnya buat kita bersama gitu kan. Nah jadi aku okein. Tapi ternyata setiap ada customer transfer ke rekening aku, dia transfer lagi ke rekening dia. Gitu ya. Jadi setiap aku nanyain kan, pokoknya setiap bulan aku minta laporan kan. Aku minta laporan, dia kabur keluar kota gitu kan, ntar nggak pulang seminggu. Tapi gitu. Itu kan rekening kamu bisa ini juga kan, bisa audit gitulah istilahnya. Masalahnya HP yang ada M-banking itu dibawa dan dia keluar kota. Oh bukan, maksud aku gini, ketika kamu lihat laporannya, kamu udah mulai tahu nih kok transfernya ke rekening dia. Masalahnya aku nggak dibolehin ada kesempatan buat megang rekening ini. Rekening yang even atas nama kamu? Iya, dibawa semuanya. Berarti udah ya atas nama kamu gak dibolehin buka, dia transfer pula ke rekening dia. Iya, dan itu aku belum tahu ya. Jadi pas aku tanya, kamu keluar kota urusan apa? Nih ketemu customer yang mau jadi distributor gitu. Pas aku tanya customernya memang iya ketemu gitu kan. Tapi kan contoh nih selama 1 minggu ketemunya cuma sekali, sisanya kemana dia? Itu kemana dong? Ternyata setelah 1 tahun kemudian ya, aku baru tahu ternyata dia itu ngedeketin janda anak 1 dan janda ini tuh kaya raya. Janda ini customer juga bukan? Bukan customer. Oke. Dia bilang ke aku ngeprospek dia biar jadi distributor
gitu. Tadinya aku pikir sama si janda satu ini doang. Iya. Aku pikir kan ya, setelah kesini ketahuan semua. Ternyata nggak cuma satu orang, ternyata nggak cuma janda ini doang. Puluhan. Wow. Bukan Itu kamu taunya bukan dari cuma mana? 10 atau 12 atau 13 ya, Kak. Puluhan. 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 Berarti kayak 20, 30. Ya. Wow. Itu kamu nikah berapa lama sih sama dia? Total hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun itu dia puluhan. Puluhan. Bulan sekali ganti berarti. Iya. Wow. Itu kamu taunya dari mana? Itu awalnya si yang janda ini dia aneh. Jadi si R ini setiap aktif nomornya itu pas siang hari doang. Kalau malam Pasti apa? pas siang hari. Pas siang hari. Nomor yang buat menghubungi si perempuan Janda ini, ini, si janda ini aktif. Tapi setiap malam itu nggak aktif, sama hari Minggu nggak aktif. Karena otomatis malam Karena sama waktunya hari sama Minggu kamu. sama aku kan. Nah, aku nggak taunya itu karena si R ini pakai handphone lain yang nggak pernah dibawa pulang untuk Terus ditaruh di mana tuh? menghubungin perempuan-perempuan itu. Iya, iya. Aku nggak tahu ditaruh di mana. Oke. Terus. Terus apa namanya? Ini ada dugaan juga ya. Nanti ada temennya yang menadah dananya itu. Oke. Oke. Nah, kan tadi nih ya, kita ngomongin si janda dulu nih. Oke. Kan dia itu deketin ini, apakah yang paling dari puluhan itu emang yang paling dia sukain si janda ini apa gimana? Bukan, yang paling kaya. Yang paling kaya. Oke, yang paling kaya. Jadi si janda Emang ini siapa ini si paling kaya itu? si janda ini kan orang Cibinong ya. Nah, dia tuh punya rumah beberapa, aset tanah beberapa gitu. Pokoknya kalau di daerah sana itu lumayan inilah. Lumayan terkenal terlihat kayanya gitu gitu ya. kan. Terus kamu taunya dari mana awalnya? Jadi dia itu pertama komen dulu nih. Di IG-mu? Ya, komen di IG aku. Tapi sebelumnya udah banyak nih yang lapor tentang tapi ada 2 atau 3 kali gitu kan. Setiap aku tanya ke si R ini siapa? Kenapa dia bilang kayak gini gitu kan. Itu orang yang sirik, yang iri sama aku. Misalnya bilang apa? Misalnya contoh nih, katanya si R ini bawa kabur mobil. Nah, itu si mantan istrinya yang pertama. Yang habis dikuras hartanya. Ya, Terus kabur. dibawa kabur mobilnya. Terus abis itu dia kabur kan. Nah si mantan istrinya itu dia yang komen itu satu. Kata dia, kan kamu tahu sendiri, aku dari yang apa tadinya kaya banget tiba-tiba bangkrut, sekarang naik lagi, orang pasti nggak suka sama aku. Itu selalu jawaban dia. Itu pertama mobilnya Padahal yang dibawa mantan kabur. istrinya mau menyelamatkan kamu sebenarnya. Iya, dan mantan istrinya itu langsung diblokir sama dia. Tapi aku nggak tahu itu pada saat itu mantan istrinya ya. Iya. Langsung diblokir sama dia. Kok Gitu. bisa nggak tahu itu mantan istrinya? Karena dia juga pakai fake account. Maksudnya aku cek akunnya kan, nggak ada postingannya, nggak ada apa gitu. Oh, nggak, tapi kamu tahu siapa mantan istrinya, tapi kamu nggak tahu itu bener sosmednya atau enggak gitu. Iya, benar. Terus juga yang kedua, pernah katanya uangnya dibawa kabur. Gitu. Itu ada, maksudnya foto-fotonya banyak lah maksudnya. Lah kalau ini nggak mungkin fake account, gitu, nggak mungkin syirik gitu kan. Sampai dia berantem sama aku, kita cekcok lama banget itu gara-gara itu. Gara-gara komenan si mantan istri ini. Bukannya mantan istri, ini beda lagi. Beda Orang lagi. yang dibawa kabur uangnya. Yang dibawa kabur uangnya, oke. Perempuan juga tapi. Gitu. Terus tapi dari situ kamu nggak ngerasa ada hawa-hawa aneh apa sama si suamimu ini? Udah. Yang bikin aku heran nih Kak. Jadi kalau aku nggak sama si R ini, kayak aku tuh kayak marah, menggebu-gebu, emosi banget. Tapi begitu ada si R ini, aku kayak langsung diem. Adem. Aku nggak tahu ya. Toxic relationship tuh emang kayak gitu tau. Orang sih banyak yang bilang mungkin dia pakai sesuatu gitu. Dan aku kurang percaya hal itu kan ya. Cuman memang kenyataannya, kalau aku udah di depan si R ini, udah aku kayak nggak bisa berkutik apapun. Gitu, kayak seolah aku memang dikendalikan gitu kan. Terus tadi gimana tadi proses kamu ketahuannya gara-gara si janda ini dia komen? Si janda komen ke IG aku kan. Tadinya aku nggak percaya gitu kan. Tapi si R ini udah komennya komen apa nih? Komennya ada sih komennya di handphone aku. Dia bilang apa? Jadi dia itu bilang kamu nggak tahu aja suami kamu itu sering banget jajan di luar, bahkan udah sering tidur sama aku katanya. Terus kamu bilang iya istrinya di depan kamera mah cakep cantik, tapi di depan istrinya emang pernah kelihatan cakep gitu, pernah kelihatan, pokoknya bicara hal yang tidak senonoh gitu. Itu di komen ya, bukan di DM ya? Bukan di DM. Terus aku langsung DM kan, maksud kamu apa ngomong kayak gini gitu kan, aku nggak ada salah sama kamu nih gitu. Nggak kan. kenal juga Nggak lah kenal ya juga gitu kan. Dia cerita buka semua kejelekannya si R gitu kan. Ya aku masih agak tanda tanya dong gitu kan pada saat itu. Bener nggak gitu kan. Terus aku minta bukti
Kalau emang omongan kamu benar, kasih buktinya gitu. Dia kirim buktinya. Oke, buktinya apa tuh? Buktinya si R ini tapi itu pas di ruang tamu ya, lagi di ruang tamu, jadi pahanya si R itu diapit sama pahanya si cewek gitu kan, sambil dielus-elus gitu. Oke. Kayak gitu, agak jijik sih. Oke. Gitu. Terus sampai dia bilang kayak gini, apa namanya, ada nggak bukti yang lebih akurat gitu, Iya, misalkan iya. kamu melakukan hubungan sesuatu sama dia gitu kan. Ada, tapi aku nggak mungkin kasih buktinya ke kamu, karena itu sama aja aku menyebarkan aib Aibnya dia aku sendiri. gitu kan. Tapi dia 100% bilang ada gitu. Terus sampai sekarang kamu nggak lihat tuh bukti itu, belum lihat? Dia nggak kasih Oke. gitu. Cuman aku kayak di situ kan aku murka kan, langsung lah aku cecer si R ini. Tapi setelah itu barulah ketahuan semuanya. Ketahuan semuanya itu dari? Pas itu aku post kan di Instastory kan, di story aku post, banyak yang bilang, oh ternyata kamu udah tahu ya. Aku juga kakak aku pernah ditipu uangnya sekitar 28 juta gitu kan. Dan apa namanya, berjanji mau dinikahin, abis itu ditinggalin. Berarti dia itu cara dia mengeruk uang-uang itu adalah dengan cara dia tuh pendekatannya tuh secara kayak emang mau deketin, kayak mau Iya. pacarin atau mau Mau nikahin, nikahin, tapi iya. habis itu diambil duitnya dan dibawa kabur ya. Tapi apa namanya, kalau misalkan mungkin ya, kalau kakak ketemu orangnya langsung pun tidak akan menyangka. Nggak Maksudnya akan expect bener-bener ya? perfect banget kak. Oh, Gitu. oke. Cara dia mendekati perempuan tuh perfect banget. Iya, Jadi iya, iya. Dia itu udah baru satu pemain. yang laporan kan. Hah? Banyak lagi yang laporan ternyata. Kesimpulan yang aku ambil dari semua orang yang laporan itu, kalau cewek yang berduit gitu, itu diseriusin, dinikahin, dikeruk sampai habis hartanya baru ditinggal. Tapi kalau yang apa namanya, nggak ada uang, cuman ditidurin. Dia alasannya apa biasanya? Siapanya? Si R-nya alasannya maksudnya bisa sampai 28 juta, bisa sampai sekian juta. Itu alasannya ke cewek itu apa? Aku nggak tahu deh kalau ke cewek itu deh. Iya, iya. Karena pada saat itu aku lagi nggak karuan. Aku Iyalah. udah aku 2 kali mau coba bunuh diri kak. Gitu, maksudnya kayak nggak nyangka, Nggak nyangka sih pasti di depan sih. aku tuh kayak bener-bener baik banget kayak malaikat. Gitu, aku nggak nyangka banget aku ada di posisi ini. Bahkan pada saat aku tahu tuh aku bingung, aku mau nangis tapi nggak mungkin deh. Iya sih, Gitu. denial lah ya. Iya, aku mikirnya nggak mungkin. Gitu, ternyata dari awal aku menikah sama dia udah melakukan hal kayak gitu. Mungkin dari sebelumnya juga kan. Dari sebelumnya udah pasti gitu. Hah. Terus yang paling parah lagi apa namanya, pas aku interogasi, aku rekam juga kan, Iya, iya. dia mengakui semuanya. Dia Oke. mengakui apa namanya, dengan beberapa perempuan. Terus ada satu lagi, ada karyawan aku, host live streamingnya TMT kan, itu ternyata sering melakukan hubungan intim Sama dia. sama dia di kosannya si perempuan itu, si host itu. Gila banget ya. Pas kan itu aku tahu dari temennya si R ini kan. Pas aku tanya alasannya apa, dia di depan aku baik, maksudnya kayak baik-baik aja. Host-hostnya juga baik aja sama Iya kamu. baik-baik aja, dan bahkan kita pergi liburan bareng. Sama hostnya juga. Iya, maksudnya kayak pergi makan, pergi apa itu bareng gitu. Ternyata katanya diembel-embelin mau dikasih iPhone. Aduh, cuma Nah, perkara iPhone. terus setelah itu ternyata si R ini kan keburu ketahuan sama aku kan, otomatis kan dia bubar deh sama iya, si itu. sama si ini bubar, dan si R ini nggak ngasih dia handphone. Jadi handphone yang buat buat live itu diminta lah sama cewek itu, berantem lah dari situ. Makanya si cewek ini ceritalah ke temennya si R ini, kalau ditidurin sama si R, bilangnya mau dikasih handphone, ternyata enggak, karena si temennya si R ini apa namanya, nanyain kenapa handphone kantor dia bawa itu. Itu di depan, tapi nggak kamu nggak tahu dong masalah berantem itu. Masa nggak tahu, aku tahu dari temennya si R ini. Iya, iya, Gitu. iya. Dia bener-bener kayak apa ya? Kayak predator ya nggak sih? Ngeliatnya tuh kayak Iya. predator banget gitu loh. Parah banget. Iya kan? Terus apa namanya, pertama itu jadi uang customer itu ada 300 orang kak, kan 300 orangan lebih, malah hampir 400 dibawa kabur sama si R ini. Udah dibawa kabur, otomatis aku kalang kabut dong, mau apa namanya, mau balikinnya tuh gimana gitu kan. Termasuk uang investor juga dibawa kabur juga gitu. Bahkan teror yang aku dapat ini selama setahun ini tuh parah banget.
ada yang datang ke rumahku dari sore sampai subuh ya, teriak-teriak. Jadi tetangga aku dari ujung sampai ujung tuh tahu semua, dengar semua. Si R posisinya ada di rumah situ nggak? Dia pergi. Jadi setiap ada orang mau nagih kayak dia tuh udah tahu dia pergi. Gitu. Pada saat itu dia masih sama aku ya. Masih tapi suami istri. Ya, setiap ada orang datang entah kenapa dia tuh selalu nggak pulang. Jadi dia intinya tahu nih gue bakal ditagih, jadi gue cabut gitu. Karena dari awal yang tektokan sama customer ataupun investor itu si R. Karena aku kan fokusnya kan di ini kan, di sosmed kan. Nah, terus abis itu dia teriak-teriak tuh dari sore sampai subuh. Iya, mending kalau teriak-teriak doang Kak. Ya ada juga yang manjat pagar ya. Pagar aku kayak dipukul, mending kayak dipukul sama ini kan. Kamu gak ngerasa terancam gitu ada di rumah? Sangat tertekan. Kamu terus pakai apa, satpam kayak apa kayak gitu nggak? Pada saat itu jadi gini, pada saat si R bawa uang aku itu benar-benar udah nol. Uang kamu nol? Nol. Bahkan aku buat makan besok pun itu tinggal 500.000 demi Allah. Gak manusiawi banget ya. Tinggal 500.000. Itu tapi nominalnya berapa yang dibawa kabur? Kalau yang dibawa kabur itu apa yang aku laporin ke polisi itu yang masih bisa dibuktikan ya, apa namanya, hampir 1,6 M. Terus 300 juta ditransfer ke temannya. Iya, buat ini kan biar aman gitu dananya. Enggak, itu belum termasuk yang 1,6 itu. Oke, 1,6. 300 lagi itu ditransfer ke temennya gitu kan. Itu alasannya dulu pas pertama mau DP mobil gitu, tapi nggak di DP-in. Kan pada saat itu aku mau beli mobil Porsche kan. Nah, dia bilang dia yang urusin gitu kan, udah aku bayar nih DP-nya ke dia. Tapi ternyata transfer itu transfer ke temennya. Iya. Gitu. Terus ada lagi belum uang yang aku modalin dia usaha. Aku 3 kali modalin dia usaha dan gagal semuanya. Apa aja tuh? Pertama usaha ini kan buat kaos, konveksi. Terus abis itu usaha bengkel las. Terus abis itu usaha air minum. Gitu, air minum itu sama ini ya, sama pemerintah gitu, sama pemerintahan gitu. Karena aku tahu nih progresnya, meetingnya atau apanya, ya aku percaya nih yang ketiga ini kan. Tapi ternyata nggak ada yang jadi. Gagal juga. Belum sama uang yang pas aku renov rumah itu yang dikorupsi. Pokoknya totalnya itu aku hitung tuh ya 3 M-an. 3 M. Tapi kayak itu bener-bener jahat banget yang sampai tadi kamu bilang makan besok aja kamu bingung. Iya, demi Allah. Dan iya. Tapi kok maksudnya gini, aku tuh heran kok kamu bisa full keuangan itu dia semua gitu loh. Kayak malah kan biasanya bendahara rumah tangga itu perempuan. Nah jadi gini, alibi dia itu ngelihat aku kan kerja itu dari pagi sampai malam kan. Jadi aku nggak mungkin kan ngurusin itu kan. Dan dia itu udah beberapa lama, udah beberapa bulan gitu, dia ngeluh terus gitu. Dari yang pas awal apa namanya Ricis datang itu, dia minta diceritakan kalau dia itu seseorang gitu kan. Nah yang kesini-sini dia tuh ngeluh terus kayak ngeluhnya kayak gini gitu kan. Dia tuh NPD ternyata. Iya. Nah dia itu pengennya dipandang sama orang dia yang ada di atas dan aku yang ada di bawah dia. Iya, egonya gitu. Laki-laki lah ya. Kalau itu aku bilang ya udah nggak apa-apa gitu kan. Jadi dia minta uang yang pegang dia, tadinya enggak tapi langsung. Kan orang luar juga nggak ada yang tahu nih. Ya kan masyarakat netizen gitu kan nggak ada yang tahu siapapun yang pegang keuangan. Ya bukan, kan? Dia alibinya keluarga. Oh keluarga. Oke, keluarga aku, keluarga dia. Jadi kayak setiap contoh nih kita ngumpul keluarga gitu kan, orang tuh kayak menyepelekan dia dan menghormati aku gitu. Jadi dia itu maunya orang juga menghargai dia gitu. Iya, ya kan bisa aja dijatahin. Misalnya mau makan keluarga, kamu isi berapa kek, 10 juta gitu. Kan makan keluarga juga nggak nyampe segitu paling kan. Tadinya kayak gitu. Tadinya kayak gitu. Tapi semakin kesini semakin menjadi-jadi. Dan dia tuh tapi dia manipulatif ya, maksudnya sampai bisa membuat kamu itu percaya loh sama dia. Iya kan? Makanya tadi aku bilang luar biasa manipulatifnya ya. Terus abis itu setelah aku tahu nih semuanya gitu kan, dia pada saat itu masih di rumah kan. Nah dia nggak pulang tuh 2 bulan. Aku tanya, kamu kemana gitu kan? Aku lagi cari uang buat gantiin uang yang aku ambil gitu maksudnya. Ini status masih suami istri nih? Tadi kan aku udah bilang itu termasuk pernikahan bukan sih? Oke, jadi berarti kamu itu udah masuk ke tahap perceraian belum ini sekarang? Jatuhnya karena nggak ada surat-suratnya itu nggak bisa. Oh, kamu tuh sempat nikah KUA nggak akhirnya? Jadi ada gini, buku nikahnya itu nggak? Jadi gini, pas mau nikah di Lampung, itu kan apa namanya, udah mau didatengin penghulu nih.
Tapi si R ini beralasan KTP saya hilang. Jadi percuma nggak bisa daftarin sekarang, nanti aja. Tahu udah nikah secara agama, nanti tinggal daftarin ke KUA gitu. Dah selama 3 tahun itu kutagihin hampir setiap hari. Itu alasannya ada terus. Wah parah Bahkan- banget ya, bahkan sampai pernikahan aja dia nipu ya. Bahkan kalau pas aku mulai nyecer terus nih ya, jadi dia bangun pagi lebih awal dari aku bangunnya, langsung berangkat kerja. Jadi aku nggak ketemu, aku bangun pagi karena aku udah capek banget kan. Iya. Terus sore aku baru selesai kerja, aku udah tidur, dia baru pulang. Gitu. Itu cara dia ngindar dari pertanyaan-pertanyaan aku. Dan akhirnya kamu udah capek nih, udah nggak bahas nih masalah buku nikah Iya, itu. iya saking capeknya 2 tahun Saking aku capeknya nanyain. kan. Terus oke, berarti selama 3 tahun pernikahan ini kamu hanya menikah secara agama. Iya, Nah terus ada talak nggak berarti antara kalian? nggak ada. Sampai sekarang Nggak belum. ada. Bahkan orangnya sekarang aja nggak tahu Nggak keberadaannya tahu mana. keberadaan di mana. Oke. Nah sampai kamu ada di titik yang kemarin kamu itu merasa tertipu, dia kabur ceritanya mau balikin duit nih. Iya, dia bilang mau balikin duit. Nah, pada saat itu aku tertekan banget. Jadi aku tuh dapat ancaman tuh banyak banget, Kak. Dari orang-orang yang diutangin ini. Iya, parahnya lagi rumah aku pernah dikepung polisi. Ya iyalah kalau kayak gitu. Dikepung polisi, dikepung preman. Tapi kan kamu nggak ada kakaknya juga. Nggak ada, kan Nggak ada. kan Terus, nggak ada surat-suratnya. Tapi kan jadi maksudnya lebih bisa menuntut dia karena jatuhnya tuh sebenarnya bisa aja secara negara kan nggak ada status suami istri. Bener Iya, nggak? harusnya. Hah. Nah, cuman pada saat itu aku lagi pikirannya nggak karuan, lagi kalut. Aku datang ke Polres Pondok Gede, ke Polsek, ke Polsek. Jawaban polisnya kayak gini, bukti kamu kurang kuat, ini nggak bisa dilaporin. Karena Katanya buktinya kurang kuat. Aku udah nanya berkali-kali, buktinya kurang kuat. bukti gitu. apa nih? Bukti-bukti yang aku bawa. Oke. Gitu. Terus setelah itu aku tanya dong, butuh bukti apa lagi nih gitu kan. Terus ya udah dia bilang ini udah aku kumpulin lagi lah. Karena kan aku nggak bisa langsung urus kan. Satu sisi aku ditagihin gila 300 lebih loh orang. 300 nyerang orang lebih. nyerang aku gitu loh. Dan dimana aku nggak pakai uangnya sama sekali dan itu gemeter banget aku. Iyalah pastilah. Gitu. Udah mana duit kamu dibawa kabur, orang yang utang lagi ke kamu. Dan aku gimana? sampai nol gitu. Iya, Jadi iya, aku iya. kayak bingung, aku mau ngapain dulu nih ngurusin kasus ini. Aku diteror orang dan Iya, terornya iya. itu mending kalau cuman terornya kayak cuman lewat chat gitu Iya, kan iya, atau sampai ke telepon rumah gitu kan. gitu ya. Sampai rumahku mau dibakar. Nah itu bisa jadi sampai rumah kamu bisa mau disita kali sebagai jaminan kan? Nah, yang investor ini jadi alhamdulillahnya tuh aku 3 bulan kayaknya aku nggak bisa ngapa-ngapain, kayak terpuruk gitu kan. Sampai aku mau coba bunuh diri berkali-kali gitu kan. Karena lebih nggak nyangkanya tuh bukan masalah aku ditipu uangnya. Iya. Kok bisa ya aku di posisi ini dan aku bisa sama dia gitu. Iya. Maksudnya Pasti kayak kamu kenapa nyesel harus aku sih gitu kan. Nyesel sama keputusan kamu di awal mau sama si R ini. Iya, Nah, terus abis itu sekarang tuh hampir semua mitra itu udah beres. Udah aku kembalikan uangnya. Nah ini duitnya dari mana? Aku usaha, Akhirnya dari duit kantong pribadi kamu. kantong pribadi, aset Oke. aku liquid semua. Oh, oke. Terus aku juga usaha kan, aku bisa melanjutkan hidup kan. Tapi pas itu investor tuh nggak mau terima sekarang. Dia mengancam aku nggak tahu ini ancaman atau bukan lah ya. Dia intinya mau perkarakan ke pengadilan gitu. Oke. Bahkan dia bilang apapun jalan yang ditempuh, yang penting dia puas. Mungkin mau penjarain aku gitu kan. Maksudnya aku juga ke investor ini aku udah balikin dan menyicil bertahap gitu kan. Cuman kan aku nih dapat musibah loh gitu. Maksudnya aku udah diskusi, udah minta pengertian semuanya gitu. Tetap aja dia nggak mau gitu. Alasannya? Alasannya ya dia ngerasa dirugikan gitu. Ya sebenarnya kalau bilang dirugikan aku lebih dirugikan lagi. Iya. Cuman karena pada saat itu aku menganggap investor ini teman gitu kan. Aku mau menandatangani surat perjanjian aku akan mengembalikan uang itu gitu. Jadi investor ini juga tadinya teman kamu nih. Iya. Terus abis itu dia itu di perjanjian itu mengenakan kalau telat 1 hari didenda 500.000. Itu kan gila kan. Nah pada saat yang kedua ini, yang uang investor ini dibawa kabur sama si R ini, aku langsung dong bilang ke dia gitu, oh ini. Dan dia oke, kalau aku tuh dikasih waktu 3 bulan, maksudnya buat bangkit dulu gitu kan, nanti rutin mengembalikan lagi gitu kan, tanpa dikenakan bunga ataupun denda sama sekali gitu.
Bahkan aku rekam juga kan, dia bicara seperti itu. Tapi setelah Lebaran nih aku mulai jualan gitu kan, karena yang nagih itu kan banyak banget ya kayak. Jadi kan nggak mungkin dong aku langsung bisa balikin semuanya gitu kan, bertahap kan gitu. Yang maksudnya kalau ngomong binatang itu udah menurut aku masih ringan ya. Yang lebih parah dari itu banyak banget. Gitu. Terus serem banget sih. Investor ini sekarang mau memperkarakannya gitu ke pengadilan. Dia itu minta jaminan kalau aku tidak bisa mengembalikan dalam waktu 1 tahun, rumah jadi milik dia gitu. Tapi secara logika kan itu nggak fair ya Kak. Sementara uang dia itu di aku tuh kayak sekitar tinggal berapa ya, 800 jutaan gitu kan. Tetap aku akan kembalikan dalam waktu 1 tahun gitu. Aku paling bisa kasih jaminan surat-suratnya aja nih, surat-surat rumah gitu. Dia kekeh nggak mau. Dia malah mau balik peres berarti ya? Bisa dibilang kayak gitu. Terus aku bingung, aku sampai konsultasi ke beberapa pengacara, jawabannya beda-beda gitu kan. Tapi yang bikin aku kemarin tuh aku juga sempet kayak down lagi gitu kan. Gara-gara mau diperkarain ini. Tapi untungnya setelah aku 3 bulan itu aku nggak bisa kerja gitu kan, aku mikir strategi apa nih yang bisa aku pakai supaya penjualan aku naik nih kan ya. Ternyata aku mulai nih jualan nih 1 bulan dari 1M. Lagi omsetnya di atas 1M. Iya. Terus abis itu ya udahlah aku bisa balik ini, tapi kan belum semua Kak. Itu kan banyak kan nominalnya kan. Baru setengahnya nih. Terus ada lagi dari pabrik juga ternyata menipu aku. Hidup kamu berat banget ya. Pabrik itu juga, tektokannya sama si R. Aku nggak tahu mereka kerja sama atau enggak. Kamu udah baik nih ceritanya sama si R. Terus ternyata pabrik ini kong kali kong sama si R. Jadi sebelumnya itu yang masuk ke aku pabrik ini itu dari R. Maksudnya dari A sampai Z yang ngurusin tuh R ya. Aku nggak tahu ya, karena kan aku request presentase saya maunya segini. Bahkan datanya kan ada kan, tabelnya juga ada, R&D-nya juga udah bilang, oke, ini niasinnya requestnya 6% gitu kan ya. Udah ada, intinya udah ada datanya gitu kan. Tapi ternyata dikasihnya itu cuma 0,005% gitu. Gitu. Terus abis itu ya aku nggak mau dong bayar kalau misalkan kayak gini gitu kan. Karena aku juga jualan itu pasti ngutamain kualitas dulu kan. Ini kamu cek sendiri atau ada pihak lain yang ngecek? Enggak, pabrik yang ngecekin. Pabrik yang ngecekin. Iya, kalau misalkan aku sendiri kan mungkin aku dikiranya bohong atau manipulatif kan. Tapi itu dari pabrik sendiri ngasih datanya. Kok hasil labnya ternyata cuma 0, sekian. Iya. Terus si R ini mungkin ya kan kenal deket sama ownernya, tapi ini kan cuma dugaan gitu kan, mungkin kerjasama. Jadi harusnya aku bayar sekian M gitu kan, mungkin lari ke kantong si R gitu. Gitu. Berarti kok kamu bisa menganggap dia kerjasama sama si itu? Karena dari awal yang masukin pabrik itu si R, dan si R ini deket sama ownernya, hampir sering ketemu gitu loh. Gitu. Tapi ini kan baru dugaan. Tapi gitu. ini terus jadi bermasalah nggak sama penjualan kamu? Bermasalah lah, ngaruh banget kan, sempat di review Doktif. Oh gitu, jadi makanya aku nanya 0,00 sekian persen itu yang ngecek pabrik atau pihak lain itu maksudku pertama kayak Doktif. Pertama Doktif. Oh Doktif dulu diserang lah tuh berarti di situ. Terus aku minta pabrik yang cek, karena kalau aku yang cek takutnya dikiranya aku manipulatif kan. Nanti kalau dari hasil pabrik bagus, aku bakal cek mandiri. Tapi ngelihat dari pabrik aja hasilnya kayak gitu. Gitu. Makanya udah ya ibaratnya kamu lagi naik-naiknya nih buat bayar utang, malah ada review dari Doktif yang terus kemudian ngaruh ke penjualan kamu. Iya, terus aku langsung stop dong, produknya nggak aku jual. Bahkan di gudang sekarang ada banyak banget. Dan itu HPP-nya mahal ke dia, bener-bener mahal daripada pabrik biasa itu bisa 2 kali lipat. Iya itu sih sebenarnya kadang pentingnya sebagai owner juga cek mandiri. Iya, salahnya kan? Pada saat itu kan aku belum paham karena belum tahu ya, banyak yang nggak tahu, banyak yang ketipu, yang bernasib kayak kamu kan banyak kemarin ceritanya sih gitu. Aku baru merintis itu yang aku bingung gitu kan. Nah kayak sekarang terakhir itu R tetap walaupun nggak pulang dia bilang mau mengembalikan, dia bilang bulan sekian, ternyata nggak dikembalikan. Tapi ada nggak effort dia akhirnya mengembalikan?
Misalnya sepeser nyicil, pun, sepeser pun nggak ada. nggak? Bahkan 3 tahun aku menikah, dia keluar uang 1.000 perak pun nggak. Gak ada. Cuman pas awal ketemuan itu yang tadi aku Iya, bilang. yang pokoknya first date kamu itu dia bayar, Iya, sisanya udah kamu semua. itu pun dia cerita dia hasil jual sepatu ke temennya. Astaga, real Gitu. banget itu. Dan pada saat itu uang yang harusnya dipakai untuk marketing gitu kan ya, kan otomatis marketing aku kan ibu-ibu kan, aku maunya yang soft gitu kan, Iya, iya. biar orang juga suka sama aku gitu kan, karena kekurangan budget marketing gitu kan. Si R ini selalu menginput ke aku gitu loh, kalau kita nggak bisa mengembalikan uang ini gitu kan, nanti seperti ini seperti itu gitu kan, kamu harus lebih berani gitu kan. Jadi dia tuh yang neken aku buat flexing. Demi Iya, Tuhan iya, ya, iya. ini Kayak marketing yang owner-owner yang kemarin juga viral gitu ya, sistemnya bahkan sistem flexing. aku tuh udah bilang aku nggak mau spill uang gitu, aku Iya, nggak iya. mau, tapi dia yang maksa gitu, bahkan sampai hampir ribut setiap hari gitu kan. Tapi aku akhirnya aku mencoba lah gitu, mencoba itu ngaruh memang. Iya, iya. Gitu, tapi kan rasa bersalah itu masih ada terus sampai Iya, sekarang. karena kayak ya marketing yang apa ya, yang menurut kamu nggak pas aja gitu Nggak ya pas buat kamu. marketing ya, itu kan menurut aku ya marketing kotor lah Iya, ya, marketing gitu. kotor, flexing gitu ya. Dan pokoknya 1 tahun terakhir ini aku bener-bener kayak kecewa banget lah, nggak karuan, bukan cuma kecewa doang lah, aku nggak nyangka aja di posisi ini gitu. Iya, iya, iya. Nah, tapi kan sekarang kamu udah ngelaporin ke polisi nih, si R ini. Iya. Progres dari polisinya gimana? Ketangkep nggak? Masalahnya gini, aku bingung ya, maksudnya kalau hukum di Indonesia gimana aku juga kurang tahu ya. Oke. Aku udah tadinya di yang Pondok Gede ini aku larilah ke Metro Bekasi gitu kan. Kemarin aku untungnya alhamdulillah dibantu nih sama polisi, sama komandannya gitu kan. Baru sampai ke penyidik, tapi belum ada kabar lagi. Kamu nggak follow up? Udah aku follow up kemarin, baru telepon. Jadi baru dilacak dulu keberadaannya sama tracking keuangannya dia sampai di situ. Oh, emang kamu masukin ke polisinya kapan? Jadi aku sebenarnya udah dari 4 bulan yang lalu, tapi ditolak terus. Oke. Gitu. Jadi baru masuknya itu sekitar bulan ini aja. Baru bulan Baru ini, bulan ini. berarti yang sampai ke yang kira-kira lebih ada hilalnya tuh baru di bulan ini. Baru di bulan ini. Oke. Gitu. Tapi kamu tahu nggak kira-kira sekarang posisi dia tuh ada di mana? Si R ini masih di Jabodetabek sih. Oke. Karena ada yang bilang si R ini kemarin itu instastory sama pacarnya. Oke. Di WA ya, bukan di sosmed. Karena sosmednya udah hilang semuanya. Nah, WhatsApp ya? Kamu punya kan nomornya? Diblokir Oh, aku di-blok. semuanya. Ya maksudnya pakai nomor lain kayak apa kayak? Dan si dulu itu selingkuhannya ini kalau ada yang laporan ke aku ya, aku minta nomornya si R ini, nomornya selalu berbeda. Oke, jadi dia setiap satu selingkuhan atau berapa gitu dia satu nomor. Nomornya berbeda. Beda terus. Kok kamu bisa nggak tahu sih dia punya handphone 2? Bukan 2 handphonenya. Oh, lebih. Ada 12 totalnya. Buset dah. Itu apalagi 12 gitu, kok kamu Nggak bisa pernah tahu? dibawa pulang sama sekali. Taruhnya di mana? Itu aku nggak tahu. Nggak pernah dibawa pulang sama sekali. Lah kan tapi kan handphone kan mestinya ada tempat buat naruh kan, dia rumahnya kan cuma di rumah kamu itu doang kan? Di luar aku nggak tahu ya dia ada tempat atau enggak, soalnya kan dia setiap hari keluar, setiap hari pergi gitu, bilangnya meeting, tapi nggak pernah ada hasil. Masa meeting 3 tahun nggak ada hasilnya sih? Iya. Gitu. Terus juga selain handphonenya itu ada banyak gitu kan, jadi dia itu sering jual barang-barang apapun yang ada di rumah. Kayak contoh nih laptop nih ya, laptop dia jual, handphone Jadi kayak dia tiba-tiba jual. laptopnya hilang. Iya, kadang ada yang digadein juga. Ada yang digadein juga. Tapi dia nggak ada kecanduan sama sesuatu kan? Misalnya Apa tuh? amit-amit ya kayak narkotika atau apa gitu-gitu. Kalau itu kurang tahu ya, tapi kalau minum dia terlalu sering sih. Bahkan di mobil aja aku selalu nemuin botol minuman keras gitu. minuman keras, dan itu bukan yang non alkohol ya, maksudnya yang Iya, beralkohol yang- tinggi gitu kan. Aku udah bilang, kamu nyetir nggak boleh loh minum-minum kayak gini. Kayak gitu. Oh. Karena kan maksudnya kadang ada juga yang dia adiksi terhadap sesuatu terus dia suka jual-jualin barang di rumah kayak gitu. Laptop lah, apalah, pokoknya apa yang bisa dijual dia bakal dijual. Iya. Dan Handphone. ditambah lagi jadi cara dia itu buat ngedeketin perempuan itu dengan memakai semua barang-barang dari aku. Jadi kayak contoh nih ya, dia itu kan
nggak ada penghasilan sepeser pun kecuali bantu aku. Itu aku nggak memungkiri kalau dia itu nggak ngapa-ngapain sama sekali. Karena kan dia tetap ngebantu aku kan. Ya, tetap ada support lah ya itu. Ya walaupun ya sedikit lah. Sedikit, oke. Terus abis itu dia itu contohnya gini, dia itu kalau cara dia berpakaian, kalau orang bilang tuh perlente apa ya namanya itu? Parlente. Ya, parlente, Oke. gitu. Jadi setiap aku beli sesuatu, kayak contoh nih, aku kan dapat target nih kan, otomatis aku pengen beli barang dong gitu kan. Dan itu kan aku pakai juga buat konten kan. Jadi dia tuh mengajukan, minta. Oh dia gitu. ini ya bikin proposal gitu lah ya pokoknya. Ini buat kita bikin konten nih biar gue kelihatan kayak cowok-cowok parlente itu tadi ya kan. Jadi biar contoh gitu. aku beli sesuatu barang branded, dia tuh harus beli. Ya, Harus gitu. Kamu beli Gucci, dia harus beli Gucci. Iya. Dan padahal kan dia itu nggak berperan ya, maksudnya di sosmed aku kan, maksudnya nggak kelihatan gitu loh, buat apa gitu loh. Nah itu barang-barang itu dipakai buat ngegodain perempuan lain. Jadi orang tuh mengira dia tuh orang berada karena dilihat dari gaya pakaian. Bahkan mobil aku kan ya, dia bilang ini mobil aku, mobil dia gitu maksudnya. Gitu. Ada 3 mobil kan, dia bilang ini mobil aku. Jadi yang kaya itu orang tuanya. Yang punya usaha skincare itu orang tuanya. Dan dia itu pewaris. Emang gitu kamu nggak bete apa dia bikin pengakuan-pengakuan kayak gitu? Kapan tuh, setelah tahu apa sebelum tahu? Iya setelah tahu, maksudnya kayak dia bilang dianya pewaris apa segala macam. Bukan ke aku, ke perempuan-perempuan lain. Ke perempuan lain. Iya, ke perempuan lain. Orang kan laporan kan ke aku kan, kayak gitu. Terus bahkan ada cewek yang ngakunya itu temennya dia yang dideketin, padahal dia sendiri. Ya kalau temennya dia punya foto-fotonya. Iya sih. Gitu, foto-foto dibawa ke Bogor, ke hotel gitu kan, ke puncak gitu kan. Dan pegangan tangan. Gue mikir ya, buset ini jam tangan gue yang beliin, dipakai buat megang tangan perempuan lain. Iya. Gitu. Itu sih yang aduh speechless. Dan dalam kondisi sekarang aku tuh kayak udah yang di fase udah ya udahlah nggak bisa nangis lagi gitu. Iya sih, kalau itu udah jatuhnya udah bukan nggak bisa nangis lagi sih, karena mungkin udah terlalu chaos gitu loh, ngerti gak sih? Kondisi itu udah terlalu chaos, kayak ya udah ya kamu ditipu sama dia, ditipu pernikahan, ditipu keuangan, ditipu dia juga selingkuh sih, kayaknya udah emang harus di cut off, dan kamu lebih berpikir untuk gimana caranya kamu bangkit dari keterpurukan lah. Benar. Bahkan ya aku tuh sekarang tuh lebih posisinya kayak kesel sih, kesel banget gitu. Marah banget lah gitu, brengsek gitu orang bener-bener. Kalau ucapan brengsek itu nggak seberapa dengan apa yang dia lakuin ke aku, gitu. Iya sih. Dan dia itu nggak akan berhenti di aku aja atau di korban-korban sebelumnya. Iya. Gitu, pasti dia akan berlanjut karena memang dari awal itu rules dia tuh kayak gitu. Iya, patternnya tuh gitu terus ya. Gitu terus gitu. Dan bahkan sekarang itu aku dapat info dia lagi ngedeketin orang baru nih. Nanti pasti akan jadi kayak gitu juga. Makanya aku tuh pengen kalau perlu gitu orang-orang tuh tahu nih yang namanya R itu mukanya kayak apa. Kan gitu. ada di sosmed kamu. Iya, tapi kalau udah aku hapusin semua. Iya sih. Maksudnya semakin orang yang banyak yang tahu kan orang semakin aware kan. Iya benar. Jangan sampai nih ketipu juga nih sama Mokondo. Iya benar. Gitu. Masalahnya kalau mau kondo doang nggak apa-apa gitu. Ini mau kondo nipu. Makanya. Kan ada yang mau kondo doang, maksudnya kayak ya udah dia tulus, dia nggak ada duit tapi dia punya jasa gitu ya. Tapi dia nggak macam-macam gitu. Tapi kalau ini udah ya mau kondo, dia nipu sana sini, bikin masalah. Nipunya itu bukan nipu perempuan doang. Iya. Ini tadi yang aku bilang orang Cibubur kan, dia punya yang dealer mobil mewah gitu kan. Dibawa kabur tuh mobilnya. Mobilnya dibawa kabur. Wah dia sih itu udah. Kenapa nggak kalian yang punya masalah-masalah itu kalian bersatu aja lapor polisi, kan makin kuat tuh ininya nanti laporannya. Kalau kemarin itu jujur aku lebih fokusnya itu mengembalikan uang orang dulu nih. Iya sih, mengembalikan gitu. Aku kerja bangun pagi, tidur pagi, paling tidur 1-3 jam gitu. Aku fokusnya ke situ dulu. Nah sekarang itu baru bener-bener agak longgar. Itu pun aku masih harus perang dulu nih sama investor gitu kan. Iya. Karena aku tuh bukan gak mau balikin uang itu. Iya. Tapi maksud aku kasih waktu gitu. Aku bisa balikinnya gitu. Cuman aku butuh waktu aja gitu. Iya berat banget sih. Ini aku nggak expect masalahnya tuh serumit ini sih, kayak ya
gimana ya, mungkin Tuhan ngasih kamu jalan kayak gini pasti ada hikmahnya lah. Karena sih ini pas aku nggak bayangin sih situasi itu tuh pasti berat banget, apalagi kamu sampai di posisi yang terpuruk, kamu yang sempet di atas, kamu yang cari duit segala macem, tapi kamu sendiri yang harus ngalamin keuangan yang nol sampai besok bingung mau makan apa. Itu nggak kebayang banget sih. Benar-benar tinggal 500.000. Itu pun didatengin sama distributor, diminta 400.000-nya tinggal 100.000. Demi Allah ada buktinya, sampai aku digerebek polisi pun aku ada foto-foto videonya. Iya. Jam 2 subuh, jam 3 subuh. Iya. Padahal besok aku harus kerja lagi, karena kan mau nggak mau aku tetap harus kerja kan, nggak boleh berhenti kan. Nggak boleh berhenti, benar. Tapi sekarang gimana kondisi kamu hari ini nih? Posisi aku sekarang alhamdulillah usaha mulai ada lah ya gitu. Cuman dengan kejadian ini aku juga tahu, jadi dengan kejadian ini ternyata orang yang ada saat aku susah sama yang ninggalin aku ketahuan nih. Iya pasti itu kayak gitu. Teman-teman ninggalin semua gitu kan. Terus keluarga pun juga kayak gitu, yang stay ya ada gitu loh. Iya. Gitu. Terus kalau untuk sekarang itu ya dibilang stabil ya belum ya, karena hutangnya si R aja ini belum semuanya aku bayar. Iya. Masih ada 1 M lebih lah gitu yang harus aku bayar. Tapi kamu berarti masih berkecimpung di skincare ini? Iya sih. Aduh. Emang ya gitulah, gak kebayang banget sih, cuman mudah-mudahan kamu bisa rising lagi, mudah-mudahan kamu bisa stabil lagi. Amin. Kamu juga bisa terbebas dari masalah, dan semoga si R ini segera ketangkep sih. Aku bayanginnya kalau si R ini ketangkep abis sih. Aku kayaknya sih pengennya kalau siapapun gitu yang ngelihat atau yang tahu gitu bisa lapor ke aku, maksudnya aku bisa terusin ke polisi. Benar gitu, karena si R ini memang lagi dicari-cari gitu. Iya. Cuman ya dia kabur-kaburan gitu. Iya, kabur kemana pakai duit hasil nipu itu kan. Iya kan, nggak mungkin uangnya itu habis sebanyak itu. Iya. Anyway Tri, semoga tadi yang aku bilang masalahnya cepat selesai, dan semoga kamu juga bisa semakin sukses usahanya. Amin. Dan semoga kamu ketemu orang-orang yang tulus lah ke depannya. Amin. Jangan sampai kamu ketemu orang-orang yang kayak gini lagi ya kan. Entah itu mau jadi pasangan atau enggak, tapi pokoknya ke depan semoga kamu ketemunya orang-orang baik lah. Jangan sampai terjebak di jurang yang sama lagi. Amin. Ya udah kalau gitu, ini kita cerita udah lengkap banget, panjang banget. Thank you so much ya. Semoga dengan kamu speak up di podcast ini bisa bermanfaat, bisa semakin membuat orang-orang tuh aware sama si R. Dan tadi pesannya Kak Tri, kalau misalnya ada yang ngelihat keberadaannya si R, lapor, karena ini keberadaannya si R lagi benar-benar dicari. Bahkan aku aja sampai bilang ke penyidiknya, gimana pun caranya harus ketemu. Oh iyalah gitu. Harus, karena dia utangnya banyak. Bukan cuma banyak. Iya, bukan cuma banyak, utangnya udah nggak masuk akal sih. Iya kan. Dan dia bener-bener penipuan yang ekstrim sih, sampai ada kan film yang Kang tipu lewat dating apps tuh ada loh. Iya. Karena aku lupa judulnya apa, tapi aku nonton deh. Sama satu gini. lagi, apa? Yang main dating apps itu harus hati-hati. Si Bener, R setuju. ini main semua dating apps. Kan? Semua. Dari A sampai Z. Iya. Mau yang merah kayak yang kuning kayak yang apa kayak ya. Iya. Karena handphonenya aja ada 12. Dan mungkin dia bisa jadi ketemu tuh cewek juga dari dating apps iya, itu ya? Iya, memang dari dating apps. Karena dia tahu polanya cewek yang kesepian atau mungkin lagi ada mengalami musibah atau apa, pasti main dating apps. Dating apps. Nah tuh. Gitu. Jadi buat cewek-cewek yang masih main dating apps, hati-hati deh. Kayak apa sih istilahnya, kucing dalam karung ya? Kita nggak tahu ya nggak sih, istilahnya begitu nggak sih? Ya kan, jadi kita benar-benar kayak tahu out of nowhere. Jadi mesti hati-hati kalau pas dapet yang baik ya. Kalian bersyukur, cuman kalau misalnya enggak ya harus hati-hatilah sama yang orang-orang kayak gini. Anyway Tri, thank you so much atas ceritanya hari ini, dan thank you so much juga buat teman-teman yang udah nonton episode Bukan Bincang Biasa kali ini bersama aku dan juga Tri.